sejak tadi itu sepertinya muter-muter di wilayah NU saja. Padahal Partai Kebangkitan Bangsa ini bergerak tidak hanya di wilayah NU, kita juga bergerak di wilayah non-NU, dan itulah yang saya sebut tadi NU+. Kemudian yang kedua, tadi juga muter-muter tentang PKB, tentang konflik. Padahal konflik itu sudah selesai, sudah happy ending. Sehingga sepertinya Mas Alvito Dinova ini ketinggalan kereta ini dengan perkembangan PKB terkini. Pencitraannya belum terlalu kuat berarti. Jangan lupa bahwa 1,5 tahun yang lalu Mbak Yeni itu juga mengatakan semua konflik sudah selesai. Saya sekretaris jenderal, Pak Lukman Edi tetap menjadi menteri. Tapi ternyata 1,5 tahun kemudian itu meletus lagi begitu. Jadi saya sendiri agak tidak yakin juga itu akan terus selesai. Gini deh, Mas Hanif, saya mau tanya begini. Sebentar, Anda kan kalau yang soal itu tenang aja, karena apa? Ini kan kita ini tahu Gus Dur ini kan pendidik handal. Kita ini sedang dididik, ya kan? Kita ini sedang dididik untuk menjadi kokoh, menjadi lebih mandiri, lebih berbasis sistem. Dan alhamdulillah hasil didikan Gus Dur itu sudah jalan gitu loh. Harus optimis seperti itu memang. Mendukung Gus Dur, menjunjung tinggi Gus Dur. Harus optimis seperti itu memang. Ya, sebentar. Saya mau tanya begini. Oke, kita nggak bicara tentang NU, Pak ya. Apa sih nilai tambah atau nilai lebih yang kemudian membuat orang di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur yang laten menjadi basisnya PKB untuk kemudian memilih PKB di tahun 2009? Apa kelebihan PKB? Satu, kalau dari sisi kelebihan ya jelas bahwa karena di sana itu adalah masyarakat Nahdien, tentu karena mereka tahu betul bahwa PKB ini adalah satu-satunya partai yang secara resmi pakai SK didirikan oleh PBNU. Pakai SK, Mas. Yang kedua, dibandingkan P3 misalnya, loyalitas pemilih PKB itu jauh lebih tinggi. Itu prosentasenya di atas, prosentasenya dari survei di CSIS, LP3IS, LSI-nya Pak Saiful Muzani, LSI-nya Denny JA, ya kan? Itu prosentasenya kalau loyalitas pemilih PKB itu di atas 60. Ya kan? P3 di bawah 30. Oh, ini jadi saya bicara di luar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apa jualannya PKB untuk mereka yang ada di luar Jawa Tengah dan di luar Jawa Timur? Oh, kita kebetulan ada yang tadi saya bilang itu 13 paket program kebangkitan Indonesia. Nah, ini adalah seperangkat program untuk mempercepat proses kebangkitan Indonesia dari berbagai sisi. Misalnya bagaimana membangkitkan Indonesia dari sisi peningkatan kedaulatan ekonominya, kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Nah, ini isu-isu yang hari ini menjadi penting karena berkait dengan soal lapangan pekerjaan, dengan kemiskinan yang terus meluas, dan seterusnya. Nah, ini sekarang sudah kita lakukan juga konkretisasinya di berbagai daerah melalui program-program, misalnya pembinaan ekonomi di masyarakat pedesaan. Oke, Mas Hanif, silakan. Ini Pak, PKB kan dilahirkan dengan konflik, Pak. Jadi kalau saya pilih PKB, daripada saya menunggu aktualisasi 13 program kerja itu, lebih baik saya menunggu kapan konflik PKB yang berikutnya. Sebenarnya nggak apa-apa. Konflik ini kan masyarakat juga harus sama-sama memahami kan kita ini bahwa politik itu memang tempat konflik diartikulasikan. Dan meskipun tidak selalu berhasil, dicarikan solusinya. Dan itu yang selalu diproses oleh PKB. Dan hari ini PKB alhamdulillah bisa happy ending. Dan kita bisa mulai program-program baru untuk lebih menyentuh pada masyarakat. Saya khawatir Mas Romi ini nggak dapat pertanyaan yang jauh lebih enak untuk cerita soal P3. Begini aja deh, dari pembicaraan berdua, saya merasa ada kesamaan. Sama-sama ngaku NU, sama-sama tertarik untuk ya berbagi dengan orang-orang kecil gitu. Kenapa nggak gabung aja sama sih? Sama-sama hijau. Mungkin nggak? Mungkin saja itu bergabung karena memang tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia politik ya. Bisa nggak dimulai dari sini? Oh, sangat bisa dan sangat mungkin. Tapi kan kita mesti buktikan dulu di pemilu 2009 nanti. Kenapa harus nunggu 2009? Oh iya dong, kan itu kontestasi. Kita memiliki kewajiban moral dan hukum untuk meneruskan aspirasi dari masyarakat kita yang masih mempercayai Partai Persatuan Pembangunan. Dan kita akan melihat bagaimana kontestasi dari 38 partai pada pemilu 2009 nanti menghasilkan satu penegasan siapa yang lebih layak untuk menjadi pihak yang digabungi gitu. Nah, gitu Bu, siapa yang lebih itu ya. Kalau soal menggabung itu ya, kalau gabung yang sampean Mas itu kayak fusi itu ahistoris kan. Wong justru kita ini udah bercerai kok dulunya. Kita nggak bersalah lagi gitu ya kan, itu kalau misalnya sejarahnya kan itu. Tapi kalau dalam pengertian koalisi politik ya itu memungkinkan. Karena kemudian sekarang ini hari ini garis ideologinya kan kita boleh
boleh dibilang relatif beda. Kita ini kalau tadi di awal diperdebatkan, kita ini asas asli Pancasila, Mas. Karena kita ini adalah orang Indonesia yang mendapatkan petunjuk dari Allah yang beragama Islam. Jadi ini keislaman dan keindonesiaannya kita ini jadi tetap itu lebih mudah menerima siapapun yang bergabung dengan kita, tapi tidak dengan teman dari PKB. Gitu. Jadi saya kira wajar gitu loh. Sebuah fusi atau koalisi apapun itu sangat mungkin, dan jangan bicara tidak mungkin di dalam dunia saya politik. Tidak mengatakan tidak mungkin untuk koalisinya. Saya bilang fusinya. Kalau fusinya jelas kita tahu di P3 aja namanya faksi MI sama faksi NU sampai hari ini nggak bisa selesai. Kemarin saya lihat Mas Romi ini di waktu nanda tangan DCS masuk unter-unterkan sama sekjennya, ya kan, lebih clear PKB sebenarnya dari soal itu. Mohon maaf, lebih transparan, asli lebih clear, Mas. Ini kalau di P3 maksudnya konfliknya ditutup-tutupi begitu. Ya cuman mereka cukup canggih lah soal itu kan. Cuman kalau PKB ini, ya kan, ya ini, ya kan, sudah tahu kan, ya ini bukan soal canggih, ya kan. Canggih menutupi konflik. Kalau PKB itu sangat terbuka terhadap orang kan gitu. Menyelesaikan secara dewasa, gitu loh. Ini bukan soal menutup-nutupi. Persoalan ini adalah bagaimana menyelesaikan seluruh perbedaan itu secara dewasa. Tadi Bung Liam sudah menggambarkan dengan jelas sekali bahwa ada sebuah acara di televisi yang bisa terpecah. Jangankan itu, sebuah keluarga saja bisa berbeda-beda. Hari ini kalau Anda lihat, keluarga pendiri PKB yang utama, yaitu dinasti Abdurrahman Wahid, itu juga terpecah-pecah begitu loh. Jadi ini saya kira hal yang sangat menarik, dan ini bagian yang merupakan bagian biasalah di dalam politik ya. Tapi saya tidak ingin sekali lagi kita berkutat pada persoalan konflik karena persoalan bangsa ini terlalu besar. Nah, hari ini rupiah sudah tembus 11.000. Makanya biar konflik itu enggak, makanya gabung aja. Solusinya tidak selalu begitu, Mas. Jadi ini terlalu simplistis juga nih Mas Indi. Karena enak menurut saya kalau misalkan negeri ini satu, nggak usah banyak-banyak, nggak usah berantem gitu kan. Kita melihat negeri ini. Enggak, kalau soal koalisi ya, gabung dalam pemerintahan koalisi itu kan semua partai sangat terbuka peluangnya kan. Kita akan lihat walaupun sudah jajaki dari visi misinya. Walaupun sudah ada sambutan lampu hijau dari Oh iya, kalau sama PKB juga mau dengan siapa aja, PKB ini lebih welcome lagi, Mas. Karena kenapa? Karena partai terbuka, Mas. Jadi kita ini karena partai terbuka jadi welcome betul. Kita tinggal ngecek dari sisi visinya gimana, oke ya kan. Kalau misalnya dari program-programnya ketemu, dari sisi karakter kepemimpinannya oke ya, kenapa tidak? tidak? Saya kira P3 memiliki komitmen yang tinggi untuk konsolidasi demokrasi. Dan konsolidasi demokrasi dengan penyederhanaan partai politik itu sudah dimulai pada pemilu 2009 nanti dengan adanya parliamentary threshold dan electoral threshold. Itu akan kita laksanakan, dan mari kita sama-sama nempa diri dan kemudian memperbaiki citra partai politik yang hari ini betul-betul dihakimi saya kira oleh banyak kalangan karena hal-hal yang tadi sempat disinggung sama Mas Indi di awal tadi gitu. Jadi saya tidak ingin pada kesempatan ini kita justru menunjukkan di depan publik, di depan audiens bahwa partai politik tidak bisa berdiskusi secara dewasa. Mengapa? Karena itulah salah satu penyebab tingginya indikasi angka golput yang juga sudah nampak pada berbagai pilkada. Saya ingin kita semua dari teman-teman PKB, dari teman-teman P3, semua bisa bersama-sama kita memperbaiki citra kita, meningkatkan kualitas diri sebagai politisi dan berperilaku santun untuk duduk di Senayan sana memenangkan hadiah. Silakan kalimat terakhir sebelum kita tutup. Ya, saya kira memang itu betul menjadi tantangan partai politik hampir semua partai politik ya. Dan hari ini alhamdulillah PKB juga sedang berproses ya kan, menjadi sebuah partai yang berbasis pada sistem yang mengandalkan pada kinerja dan kompetensi dari kader-kadernya. Hari ini banyak kader-kader muda di PKB yang bekerja keras, bersinergi dengan para kiai, para ulama, dan kemudian kita meluncurkan banyak program-program yang langsung untuk kepentingan masyarakat. Green Party kita hidupkan lagi, Akademi Politik Kebangsaan kita hidupkan lagi yang selama ini selama konflik agak terganggu ya. Dan kemudian program-program pemberdayaan masyarakat melalui seluruh kekuatan PKB baik di eksekutif, legislatif hari ini kita jalankan, termasuk kalau Anda lihat di daerah-daerah tertinggal jalan semua itu. Oke, terima kasih. Saya pikir Bu Romi, Terima kasih. Saya pikir saya agak gagal di sini. Saya berusaha ngawinin mereka berdua nih. Akhir dari debat partai kali ini adalah kegagalan India untuk mengkonsolidasikan antara PKB dan P3. Tapi iya, Anda sudah menyaksikan siapa yang berdebat tadi. PKB dan P3 adalah pilihan Anda. Kami hanya menyampaikan adalah yang memutuskan. Cawapres pada tahun 2009 yang penting Anda memilih dengan partai terbuka siapa yang terbaik untuk menyalurkan aspirasi Anda. Kita akhir perjumpaan kita, sampai jumpa di depan.